Adapun nyepi, menjauh anil ahli wal mal dari keluarga dan harta. Yukor di mana itu akan dapat meminimalisir, akan dapat mengurangi pintu-pintu masuknya was-wasan di dalam batin dari dalam, dari batin. Wajah pemahaman pada kedua ini dan akan menjadi tetap mahadari dengan kita menjauh akan luar materi itu pintu-pintu masuk batinnya akan kita atau dalam khayal-khayalan. Dia lihat ilmu yang berlaku di dalam hati yang adalah yang apabila itu hati kita itu terus ya was-wasan juga nanti kan namanya juga kolbu itu malik kalau dulu ya. Berbalik. Nah sementara tajarun ahli wakal itu kita nyepi atau menjauh dari ahli wakal juga lah ya itu tidak mampu menolak illa bisyumil qalbi billah kecuali dengan menyibukkan hati dengan pikir kepada Allah. Ini upaya-upaya menangkap was-wasan hati. Summa inna lalu sesungguhnya seorang setan. Summa inna sesungguhnya setan. La yazalu tidak pernah berhenti. Yujadilul qalba. Setan itu pekerjaannya selalu menarik hati, mempengaruhi hati, menggoda hati, membolak-balik hati. Wa yunazi'uhu dan setan itu senantiasa merebut hati setan itu. Wa yuhi bahkan setan itu membuat atau melalaikan andillah agar jauh dengan zikir kepada Allah. Kalau buddha maka wajib menjadi kita harus mujahadah memerangi setan. Karena sumber-sumber was-wasan itu dari setan. Setan tidak pernah berhenti kecuali setan tidak akan pernah berhenti merebut dan melupakan agar orang itu menjauh agar jangan sampai zikir kepada Allah. Maka kalau buddha mujahadah jadi wajib kita untuk mujahadah memerangi setan itu dengan cara zikir. Wahai mujahadah di sini adalah mujahadah adalah sebuah perjuangan memerangi hawa nafsu yang tanpa akhir. Jadi artinya kalau kita berjuang memerangi setan itu tidak sampai kapan sih setan itu akan tunduk la akhir wala. Berjuang memerangi hawa nafsu yang dimainkan oleh setan itu tanpa akhir. Illal mauta kecuali akhirnya itu sampai mati. Illa yang Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak ada orang yang seseorang tidak ada yang bersih selamat dari godaan-godaan syaitan mada hayat sepanjang seseorang itu masih hidup. Jadi manusia itu tidak ada yang selamat dari godaan setan sepanjang dia itu masih hidup. Jadi setan itu terus menerus godaan kita. Nah, jawab B. Oh dia kuat. Terkadang seorang anak itu juga mampu atau kuat. Bihai sulah yang kau dengan kira-kira tidak mengikuti, tidak manut kepada setan si anak itu. Boleh kau mampu menolak karena sih dari dirinya, dari nafsunya. Syarahu bil jihad ya. Syarahu karena setan itu biasanya kan mengajak kita ya. Boleh kau anak sih seorang hati itu akan mampu menolak anak si dari dirinya syarahu bil jihad. Ya. Kejahatan setan itu akan mampu ditolak itu dengan cara diperangi. Walaupun tidak sekali waktu alih tetapi tidak cukup kalau kita untuk melawan setan itu dengan jihad saja. Wal mudarafati dan juga tidak mampu menolak madar dalam menjadi di badan sepanjang darah ini masih mengalir di dalam badan. Kenapa? Fakirnahu madar aja karena sesungguhnya sepanjang ahad seseorang itu masih hidup, darahnya masih mengalir, darah itulah cara setan untuk mempengaruhi hati kita. Kalau ada pintu setan, waktu hati selalu terbuka. Bila lebih yang akan masuk di dalam hati seseorang, lakukan beribu yang tidak akan pernah mampu, tidak akan menjadi tertutup. Artinya pintu setan sampai kapanpun juga selalu terbuka. Ada pintu setan masuk pada hati seseorang yang tidak akan pernah terkunci. Oh iya, pintu setan itu apa? Asyahwat yang pertama, syahwat atau hasrat. Lalu yang kedua, amarah, yang marah. Lalu al-hasad itu hasud, yang sudah nama sirik ini. Watama dan selamitan. Wasyarrah dan rakus. Ya. Terus kalau ada lain sebagainya, ada kalah-kalah. Jadi itu setan itu. Jadi itu setan itu syahwat, dua Allah, tiga hasud, toma, ya. Terus syarrah itu tadi apa? Rakus ya. Karena saya itu syahwat nanti akan jelaskan penjelasannya. Bahwa kan adalah mampu dan terkadang memang salah satu pintu yang terbuka itu beraju bukan misalkan salah satu pintu setan itu terbuka musuh itu maksudnya setan beraju bukan sementara yang namanya musuh itu tidak pernah menolak layar yang tidak akan mampu menolak illa bil dirasa kecuali cara penolakannya dengan berjaga-jaga wal mujahadah dan mujahadah memerangi hawa nafsu. Jadi itu kalau pintu setan ngomong saya sedikit gagal kalau kita lagi botol pintunya udah terbuka pintu setan masuk dan kita kan kadang-kadang lupa sadar pikiran kita gara-gara botol sih aku baru masuk setan makanya kita harus senantiasa saja menjaga wal mujahadah dan memerangi hawa. Oh, rajulun hasan. Ada salah satu rajul itu ngomong ya ke Sayyidina Hasan. Ngomong ini ya kata saya. Ya, karena Sayyidina Hasan punya anak namanya sakit. Bapaknya sakit. Rajul nanya, "Ayo nama syaitan." Saya tadi kira-kira tuh lihat gitu. Saya tadi si setan teh si rajul nanya ke si Hasan. Nah, si Hasan teh pada dasarnya senyum-senyum. Saya tadi itu cek sudah nanti. Akhirnya pada dasarnya Sayyidina Hasan senyum saja. Bapak dapat dia ngomong gini, kata Sayyidina Hasan, launa malas talakna. Ya rajul, lamun setan bisa tidur, saya bisa istirahat. Bisa nyantai, bisa istirahat gitu. Nah, karena setan itu tidak pernah tidur, maka tidak ada keselamatan bil mukmin minhu ya. Jadi tidak ada keselamatan bil mukmin minhu dari orang mukmin minhu dari godaan-godaan setan. Namanya mukmin yang hebat itu kita selalu dengan Allah. Nah, lahu sabilun ila dafi wa ta'id al-quwwati. Lahu bagi seorang mukmin itu sabilun ada suatu jalan ila dafi untuk melawan setan wa ta'id al-quwwati dan